Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di RK TV. Hari ini kita mau nge-review usaha kreatif pembuatan jam tangan dari bahan kayu. Untuk lebih jelasnya, masuk aja kita ke tempatnya. Halo Kang Heri, apa kabar? Baik ya, silakan duduk. Oke teman-teman, hari ini kita udah di kediamannya Kang Heri, salah satu pengrajin kreatif untuk jam tangan dari kayu. Kang Heri, kita dari RK TV nih. Ceritanya kita mau review usahanya Kang Heri nih untuk pembuatan jam tangan dari kayunya. Kita boleh tanya-tanya sedikit ya tentang pembuatannya? Iya, boleh. Kang Heri, ini untuk detail prosesnya itu seperti apa sih Kang? Ini dari kita kan pertama dari desain, mesin desain. Biasanya saya pakai Corel Draw. Lalu buat layout untuk di cutting pakai mesin laser. Udah di cutting, beres kan jadi potongan-potongan gini nih. Potongan kecil ya? Potongan-potongan kecil seperti ini. Terus assembling, kita lem. Udah dilem, diamplas, terus pakai, kalau saya biasanya pakai borer tuner ini. Buat tuner ya. Dibentuk lagi, dirapiin lagi, nanti kira-kira seperti inilah dibentuk. Oh, seperti ini hasilnya. Ya, ini masih jauh ya? sih, masih 30%-an lah. Dibentuk lagi, baru finishing, di vernish. Kalau udah vernish baru assembling ke perakitan mesin sama dial. Ya. Jadi langsung ini ya, jadi kayak gini ya nantinya hasil akhirnya. Ya kurang lebih kayak gini lah, tergantung desainnya juga. Nah Kang Heri, untuk tali kulitnya sendiri ini dijahit ya? Oh iya, Jahitannya? itu jahit manual. Jahit manual juga, tapi dari mesin laser juga ya di Kalau untuk pola kulitnya ya pakai mesin laser juga. Jadi kalau jahitnya dulu kita masih manual. Jadi di laser dulu, baru habis di laser itu langsung dijahit gitu ya? Iya, finishing lagi nanti. Mulai kapan sih Kang Heri untuk ide pembuatan jam tangan kayu ini sendiri? Ini sih awalnya cuma iseng-iseng, kurang lebih tahun 2013-2014an lah. Kalau untuk jenis kayu yang dipakai ini jenis kayu apa kan? Sebenarnya kalau untuk jenis kayu kita pakai yang sesuai pemesanan. Rata-rata sih pakainya sonokeling atau jati. Oh jati. Yang mudah-mudahan dicari di sini juga sih, kayu lokalan. Untuk pemasaran sendiri Kang, ini via apa sih? Untuk pemasaran saya kan ini belum terlalu fokus sebenarnya, masih iseng-iseng. Selama ini sih masih posting-posting Instagram, Facebook. Oh, jadi paling media sosial gitu aja dulu. Jadi masih via sosmed aja. Ya, gitu. masih via sosmed. Untuk Instagram sendiri di mana tuh Kang? Atau nama Instagramnya gitu buat Karya Unyil. Karya Unyil. Ya. Buat teman-teman yang mau lihat-lihat hasil karyanya Kang Heri, itu bisa di Karya Unyil itu di Instagramnya. Kalau FB-nya di mana Kang? FB-nya masih di FB pribadi saya, Heri Indrawan. Heri Indrawan, teman-teman. Langsung aja kepoin di sana. Kalau selain Instagram sama Facebook, ada lagi nggak Kang untuk platform yang lain gitu? Paling di Tokopedia. Oh, Tokopedia. Nama Tokopedianya apa? Tokopedianya Karya Unyil Merchandiser. Karya Unyil Merchandiser. Ya. Kang Heri, ini kan ada yang talinya kulit sama yang talinya apa namanya? Kayu juga. Untuk proses pembuatannya tuh gimana sih ini untuk kesulitannya? Kalau dari tingkat kesulitan, jelas yang kayu lebih sulit ya. Kayu lebih sulit, karena dia dibentuk sedemikian rupa nih. Satu-satu di sini assembling dari sini ke sini harus pas, ngebor pas bagian sini ke sini juga harus pas. Ini sampai sini harus sinkron. Oh gitu. Gitu. Kalau di kulit lebih gampang. Lebih gampang ya, jadi karena kan ini di cutting laser, pakai mesin langsung gitu. Pakai mesin laser. Paling tinggal ngejahit aja. Tinggal ngejahit jahit aja. Sama finishing. Kalau di sini kan
cutting. Emang ini polanya di cutting. Di-cutting Pola lagi. bentuk-bentuk ini di cutting awalnya. Tapi kan nanti dibentuk dulu, terus lekukannya harus gimana. Gitu. Ya ini kan asalnya rata. Nih di sini nih, ini rata nih. Gitu. Ini kita amplas lagi, lekukannya harus gimana biar bisa gerak gini. Ini semua harus sama, lekukannya segini berapa derajat. Terus posisi ngebornya harus pas. Ngebor kan gini nih. Gini. Harus pas itu lurus. Sulitnya itu makanya lebih lama prosesnya di sini. Harganya juga ya saya kasih di up lebih mahal gitu yang kayu ini. Gitu. Hal tersulit sendiri nih untuk pembuatan jam kayu ini yang Kang Heri rasain itu apa? Hal tersulit sih ada di mood ya. Mood. Kalau crafting kan biasa masalah mood. Masalah mood. Iya, kalau lagi nggak mood Tinggalin bisa gagal. Iya. Bisa jelek kan hasilnya. Jadi Kalau misalnya ditinggalin nggak dulu. mood, tinggalin tidur, tinggalin kemana. Jadi Makanya besok bisa lanjutin. lama, lamanya di situ. Jadi besok Susahnya. dilanjutin gitu. Iya, kesulitannya itu sih, Iya. ngatur mood Ngatur mood aja. mood kita gimana biar moodnya bagus terus, hasilnya bisa bagus gitu. Cobain aja kalau yang udah kaitannya sama crafting seni kan moodnya nggak jelek, Iya. ya jelek gitu, Iya. bisa gagal malahan. Ini dalam sebulan bisa kejual sampai berapa piece Kang Heri? Nggak tentu juga sih, kadang-kadang bisa sampai 20-an lah, 10 piece. 10 pisan. Tergantung sih. Kalau pasar lagi bagus, ya bagus. Kalau pasarnya kosong ya kita emang sih kita terimanya custom aja, Custom aja gitu. nggak Stok gitu nyetok, kita nggak nyetok. Oh. Makanya ya kita sesuai permintaan aja. Untuk Kalau harganya sendiri? Harganya kisaran di 500-an, tergantung desain sih. Oh, sudah. Tergantung kerumitannya sama ya emang dia kalau dari nol bisa lebih mahal harganya. Yang harga 500-an itu ya strap kulit biasanya kulit kayak gini ya. strap kulit gini. Ya. Untuk yang strap kayu bisa di pasaran 700-an lah. 700 ribuan. 700-an ya. Teman-teman ini yang bentuk strap kayunya seperti ini. Untuk Karena yang emang pembuatan yang strap kayu ini kan lebih rumit, lebih rumit ya. lebih lama pengerjaannya. Harganya beda sedikit Lebih lah. sedikit. Lebih mahal gitu ya. Ya lebih mahal. Ini untuk yang kulitnya teman-teman. Ini sampelnya belum jadi Kang Heri ya? Belum jadi Betul. semua ini. Emang sengaja karena emang nggak ready stock, Oh, kita nggak ready stock. sesuai permintaan aja. Jadi ada konsumen pesen Nah, dibikin customer gitu pesen ya. bikin, kalau nggak ada ya udah. PO-nya itu berapa lama tadi Kang Heri? PO-nya kalau dari nol bisa semingguan lah paling. Oh, 1 minggu. 1 mingguan. Waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaannya. Kalau misalnya udah ada desainnya ya paling 2 hari, 3 hari ya. 2 hari jadi. 3 harian, tergantung pengerjaan di sini. Kalau di sini lagi rame ya paling ngolor semingguan lah. Paling ini lama ya. Ngolor ya. Jadi 2 minggu gitu. Nggak dari Oh, 3 nggak. hari misalnya kita mundur ke seminggu lah. Oh, seminggu. Seminggu ya. Itu by online semua yang ngejualnya ya? Online semua. Nggak ada yang datang ke Nggak, sini? emang saya nggak ada toko. Nggak ngejual Iya, via store gitu? Cuma workshop aja. Keren sih. Untuk omset nih Kang Heri, omset per bulannya berapa? Wah, kalau masalah omset sih tergantung. Oh, tergantung peminat lagi Tergantung gitu ya? peminat, ya. Pesannya. Kalau misalnya dari 20 aja ya. Kaliin aja Kaliin gitu aja. ya. Kaliin berapa banyak ya? Karena emang belum serius di Iya. sini. Emang dasarnya pada hobi dulu Hobi sih. ya? Hobi dulu lebih ke Hobi. Nggak taunya lumayan menghasilkan gitu. Berjalan aja gitu. Jalan jadi. aja. Karena ya gitu. Asal awalnya sih iseng-iseng. Dulu kan saya sempat kerja di percetakan. Percetakan juga ya. Megang mesin laser, cutting Oh, laser gitu. juga. Jadi prosesnya Kerja di tuh di sana laser ya. dulu ya. Banyak relasi, lihat-lihat. Lagi rame nih jam kayu nih. Cobain lah Jadi bikin, cobain. iseng-iseng bikin. Pertama bikin dulu buat sendiri. Bagus, pada nanyain, Kang bikin Kang, Oh, bikin. Lumayan, Oh, iya, ternyata. Ini jadi prosesnya itu di laser dulu teman-teman. Habis di laser baru masuk ke finishing ya Kang Heri ya. Iya. Finishingnya tuh kayak di amplas gitu. Untuk pola-polanya juga semua manual ya Kang Heri. Semua manual. Jadi full handmade banget.
untuk pengerjaan si jam kayunya sendiri. Untuk si mesinnya sendiri Kang Heri, ini mesinnya pakai mesin apa nih? Kalau si mesin pakai mesin Jepang. Oh, mesin Jepang. Pakai Miyota. Itu pemakaian mesin. Kualitasnya bagus. Kualitasnya udah cukup teruji lah. Kalau Miyota kayak jam-jam quartz gitu juga kan mesinnya Miyota. Seri-seri Miyota gitu. Untuk produknya sendiri baru ini aja nih atau nanti bisa dikembangkan ke yang lain gitu? Rencana sih pengen nyobain juga di produk kacamata. Oh, kacamata ya lagi kayu. cari teman kayu. Oh, tapi masih proses itu masih proses, emang lagi, karena saya kan ini cuma sambilan sebenarnya. Ya. Iya, belum begitu fokus. Jadi teman-teman, si Kang Heri ini salah satu pekerja juga, tapi di sela-sela pekerjaannya itu menyempetin dengan membuat jam tangan kayu kreatif kayak gini gitu. Jadi teman-teman nih kalau ada yang bekerja atau mau cari sampingan, bisa langsung kontak Kang Heri mau belajar gitu. Bisa nggak Kang terima gitu? Bisa ya. Betul. Siapa tahu berminat gitu untuk sampingannya gitu. Tapi pembuatannya itu cukup detail dan harus punya ketelitian gitu teman-teman. Itu masalah latihan aja tiap masalah hari. Latihan. Ya. Oke teman-teman, begitu hasil review singkat kita hari ini untuk usaha kreatif jam tangan dari kayu. Untuk Kang Heri, makasih banyak ya Kang, udah diperbolehin main ke sini. Sama-sama, makasih ya udah datang ke sini. Sama-sama juga. Kang Heri ini alamatnya di Bandung. Untuk lebih jelasnya nanti alamatnya langsung aja ke Kang Herinya atau ada nanti di link deskripsi kita di bawah ya teman-teman. Terima kasih Kang Heri. Sama-sama. Oke teman-teman, saya Heri. Kalau kalian ingin membeli karya saya, bisa lewat WhatsApp di 0858 6006 7873. Untuk produk-produk yang telah saya buat bisa cek di Instagram di @karyaunyil.merchandiser. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tentunya di RKTV. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa videonya bagikan ke teman-teman kalian semua ya. See you.